Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Nur Andini, nomor absen 22 dari kelas 10 IPA 3. Kali ini saya akan menjelaskan materi sejarah kebudayaan Islam kelas 10 semester 2, bab 4 tentang Khulafaur Rasyidin. Pengertian khalifah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya menggantikan, sedangkan menurut istilah, khalifah adalah gelar yang diberikan untuk penerus Nabi Muhammad dalam kepemimpinan Islam. Tugas khalifah yang berarti pemimpin dapat dimaknai sebagai tugas manusia dalam memimpin dirinya, keluarga, masyarakat, dan negara. Sedangkan tugas khalifah yang berarti pengganti yaitu tugas manusia menggantikan orang-orang terdahulu yang selalu mengabdi pada Allah. Selanjutnya biografi. Biografi Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Abu Quhafa atau yang lebih dikenal dengan Abu Bakar adalah salah satu pemeluk Islam awal, salah satu sahabat Nabi dan khalifah pertama yang dibaiat peninggal Rasulullah wafat. Melalui putrinya Aisyah, Abu Bakar merupakan ayah mertua Rasulullah. Abu Bakar lahir 27 Oktober 573 Masehi di Mekah, Arab Saudi. Wafat pada 23 Agustus 634 Masehi, Madinah, Arab Saudi. Memiliki anak Aisyah, Muhammad bin Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, Ummu Kulsum, Abdurrahman bin Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar, dan memiliki istri Asma binti Umalah, Habibah binti Harizah bin Zaid bin Abi Zuhair, Ummi Rumah, Qutailah. Abu Bakar berkuasa pada 8 Juni 632-23 Agustus selama 2 tahun 77 hari. Ayahnya Abu Quhafa Utsman dan memiliki ibu Salma binti Sakhar. Selanjutnya adalah Umar bin Khattab. Umar adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai 644. Dia juga digolongkan sebagai salah satu Khulafaur Rasyidin. Umar merupakan salah satu sahabat utama Nabi dan juga merupakan ayah dari Hafsah, istri Rasulullah. Lahir 585 Masehi, Mekah, Arab Saudi, dan wafat pada 3 November 644, Madinah, Arab Saudi. Istri Zainab binti Mazum, Ummu Kulsum binti Jarwal, Quraibah binti Abu Umayyah, Jamilah binti Sabit, Atikah binti Zaid, Ummu Hakim binti Al-Haris, Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib, dan memiliki anak Abdullah, Asim, Hafsah, Ubaidillah, Iyad, Fatimah, Zaid, dan Ruqayyah. Berkuasa pada 23 Agustus 634 sampai 3 November 64, yaitu selama 10 tahun 73 hari. Ayahnya Khattab bin Nufail, ibunya Hantamah binti Hisham. Selanjutnya adalah Utsman bin Affan. Utsman adalah khalifah ketiga yang berkuasa pada tahun 6544 sampai 656 dan merupakan Khulafaur Rasyidin dengan masa kekuasaan terlama. Utsman juga salah satu sahabat utama Rasul. Lahir 579 di Taif, Jazirah Arab, wafat 17 Juni 656 di Madinah, Jazirah Arab. Pasangan Ummu Amr, Asma binti Abu Jahal, Ruqayyah binti Muhammad, Ummu Kulsum binti Muhammad, Fakhitah binti Hazwan, Ummul Banin binti Uyainah, Fatimah binti Al-Walid, Nailah binti Al-Farisah. Memiliki anak Aban, Amr, Sa'id, dan Abdullah. Berkuasa selama 11 tahun 223 hari. Ayahnya bernama Affan bin Abi Al-As dan ibunya bernama Arwah binti Hurais. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib. Ali adalah khalifah keempat dan imam Syiah pertama. Dia termasuk golongan pemuda Islam pertama dan salah satu sahabat utama Nabi. Secara silsilah, Ali adalah sepupu Nabi. Pernikahan Ali dengan Fatimah juga menjadikan sebagai menantu Nabi Muhammad SAW. Lahir pada 15 September 601, Ka'bah, Mekah, Jazirah Arab, dan wafat 29 Januari 661, Kufah, Irak. Memiliki pasangan Fatimah binti Muhammad, Usamah binti Zainab, Fatimah binti Hizam, Laila binti Mas'ud, Asma binti Umais, Hawlah binti Ja'far, As-Saba binti Rabi'ah, Ummu Sa'id binti Urwah, dan dari pernikahan itu memiliki anak Hasan, Husain, Zainab, Ummu Kulsum, Muhsin, Muhammad, Abbas, Abdullah, Hilal, Abu Bakar, Utsman, Umar, Abdillah, Muhammad Al-Aswar. Berkuasa selama 4 tahun 224 hari. Ayahnya bernama Abu Thalib dan ibunya bernama Fatimah binti Asad. Selanjutnya adalah proses pengangkatan menjadi khalifah. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan kepala negara Al-Rasis kedua di Madinah pasca kepemimpinan Muhammad ibnu Abdullah. Fakta historis menunjukkan bahwa beliau dipilih berdasarkan ijma' al-ummah, kesepakatan umat, yang ada di Saqifah Bani Sa'idah. Para tokoh yang hadir pada saat itu merupakan tokoh terkemuka yang secara sosiologi merepresentasikan kelompok sosialnya masing-masing. Putusan yang ditetapkan dalam musyawarah tersebut adalah mengangkat Abu Bakar sebagai kepala negara menggantikan Muhammad bin Abdullah.
Dasar pemikiran yang dijadikan alasan oleh peserta musyawarah adalah qiyas. Hal ini berarti bahwa Abu Bakar secara individu sering dimintai oleh Nabi Muhammad SAW untuk menggantikan posisi beliau dalam hal tertentu, seperti menggantikan imam sholat. Berkaitan dengan proses musyawarah yang menjadi landasan politik yuridis bagi pengangkatan Abu Bakar menjadi kepala negara, dengan teori demokrasi representatif yang adalah istilah Al-Mawardi sebagai teori Ahl-A'la al-Wa'ad. Selanjutnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ditetapkan menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar melalui wasiat yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dalam hal ini para sahabat senantiasa menyetujuinya. Pasca persetujuan dari sahabatnya, Umar bin Khattab lalu dibaiat oleh seluruh umat yang ada di Madinah. Dengan demikian, maka secara teori politik, baik dalam perspektif politik Islam atau teori politik umum, mekanisme tersebut secara yuridis dapat dibenarkan. Secara yuridis didasarkan pada alasan bahwa setiap kepala negara mempunyai hak prerogatif. Selanjutnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, khalifah ketika dipilih menjadi tim formatur yang terdiri dari beberapa sahabat senior dianggap mempresentasikan umat Islam ada waktu itu. Tim formatur itu ditunjuk oleh Umar bin Khattab menjelang wafat. Sebagian dalam tradisi politik Islam untuk mendapatkan legitimasi yang sah secara politis. Utsman pun dibaiat oleh para sahabatnya sebab hal tersebut merupakan persyaratan bagi kemaslahatan seorang kepala negara yang akan menjadi pemimpin umat atau warga negara yang ada dalam wilayah kekuasaan. Selanjutnya, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selaku pengganti Utsman bin Affan, pasca terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh pemimpin umat yang tidak puas atas kepemimpinan Utsman bin Affan menjadi khalifah keempat, mekanisme pengangkatan Ali bin Abi Thalib sama dengan yang lainnya, yaitu melalui musyawarah yang dilanjutkan dengan dibaiat oleh warga negara Madinah. Sejarah suksesi kepemimpinan Islam mulai mengarah kepada teori rebellion dan monarki pasca terjadi perebutan kekuasaan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan merasa dirinya lebih berhak dari Ali bin Abi Thalib karena ia keturunan dari Abu Sufyan yang menurut garis keturunan layak untuk memimpin negeri Madinah. Pada tahap pertama, Ali bin Abi Thalib mencoba untuk mempertahankan kekuasaannya walaupun harus berperang, yaitu perang Jamal dan perang Siffin. Namun pada akhirnya karena ada siasat dari Amr bin As sebagai wakil Muawiyah dan Abu Musa al-Asy'ari dari pihak Ali bin Abi Thalib untuk melakukan arbitrase, saatnya sistem pengangkatan kepada negara dunia Islam mengarah pada sistem kerajaan, sehingga terbentuknya dinasti Muawiyah, dinasti Abbasiyah, serta dinasti lain sebagai polarisasi dari perkembangan teori monarki. Yang kelima, pidato setelah pengangkatan sebagai khalifah. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Isi pidatonya, "Wahai manusia, aku telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu. Padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antaramu. Maka jikalau aku dapat menunaikan tugasku dengan baik, bantulah atau ikutilah aku. Tetapi jika aku berlaku salah, maka luruskanlah. Orang yang kamu anggap kuat, aku pandang lemah sampai aku dapat mengambil hak daripadanya. Sedangkan orang yang kamu lihat lemah, aku pandang kuat sampai aku dapat mengembalikan hak padanya. Maka hendaklah kamu taat kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Namun bila mana aku tiada mematuhi Allah dan Rasulnya, kamu tidak perlu mematuhiku. Berdirilah untuk sholat, semoga rahmat Allah meliputi kamu." Selanjutnya, pidato khalifah kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab. "Saudara-saudara, saya hanya salah seorang dari kalian. Kalau tidak karena segan menolak tawaran Khalifah Rasulullah Abu Bakar, saya pun enggan memikul tanggung jawab ini. Allahumma ya Allah, saya ini sungguh kasar, maka lunakkanlah hatiku. Allahumma ya Allah, saya sangat lemah, maka berikanlah kekuatan. Allahumma ya Allah, saya ini jujur, jadikanlah saya seorang yang dermawan, bermurah hati. Allah telah menguji kalian dengan saya dan menguji saya dengan kalian. Sepeninggal sahabat-sahabatku, sekarang saya akan berada di tengah-tengah kalian. Tidak ada persoalan kalian yang harus saya hadapi lalu diwakilkan kepada orang lain selain saya. Dan tak ada yang tak hadir di sini lalu meninggalkan perbuatan terpuji dan amanat. Kalau mereka berbuat baik, akan saya balas dengan kebaikan. Tetapi kalau melakukan kejahatan, terimalah bencana yang akan saya timpakan kepada mereka." Selanjutnya, pidato Utsman bin Affan. "Amma ba'du, sesungguhnya sekarang kamu
berada di kampung persinggahan dan dalam sisa usia yang tersisa. Maka bergegaslah kalian mempergunakan batas ajalmu dalam melakukan kebaikan yang kamu sanggupi untuk mengerjakannya. Sungguh kamu telah diberi waktu pagi dan petang. Ingatlah, sesungguhnya dunia ini dicakupi oleh tipu daya. Maka janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh kehidupan dunia, dan jangan pula tipu daya ini bisa menipumu dalam mentaati Allah. Ambillah pelajaran dari orang-orang sebelum kamu dan bersungguh-sungguhlah, serta jangan pernah lalai, karena tipu daya tidak akan lalai darimu. Banyak anak-anak dunia dan saudaranya yang terpengaruh oleh dunia dan bersenang-senang dengan ini dalam waktu yang lama. Tidakkah mereka menjaga diri dari itu? Buanglah dunia sebagaimana Allah membuangnya, dan carilah akhirat, karena Allah telah membuat perumpamaan yang lebih baik. Dan Allah telah berfirman, buatlah perumpamaan bagi mereka, yaitu kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit. Sampai akhir ayat. Quran Surah Al-Kahfi ayat 54. Saatnya yang terakhir pidato Ali bin Abi Thalib. Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk yang jelas mana yang baik dan mana yang buruk. Ambillah yang baik dan tinggalkanlah yang buruk. Laksanakanlah segala kewajiban kepada Allah yang akan mengantarkan kalian ke surga. Bagi kalian sudah jelas segala yang diharamkan oleh Allah, dan ini merupakan sesuatu kehormatan bagi setiap muslim. Laksanakan dengan ikhlas dan bersatulah. Seorang muslim adalah yang dapat menyelamatkan orang lain dengan lidah atau tangannya atau kebenaran, dan tidak boleh mengganggu, utamakan kepentingan umum. Takutlah kalian kepada Allah mengenai hak manusia dan negerinya, sampai kepadanya soal sejengkal tanah dan soal binatang, sekalipun kalian harus ikut bertanggung jawab. Taatlah kalian kepada Allah dan jangan melanggar perintahnya. Bila kalian melihat yang baik, ambillah, dan bila melihat kalian buruk, maka tinggalkanlah. Selanjutnya yang keenam yaitu prestasi yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Prestasi yang diraih oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah memerangi orang yang mengaku sebagai nabi. Orang tersebut antara lain Al-Aswad Al-Ansi, Tulaiha Al-Asaidi, Sajah binti Haris At-Taglibiyah, dan Musailamah Al-Kazab. Prestasi lain Abu Bakar yaitu mengirim Khalid bin Walid untuk menaklukkan musuh-musuh Islam seperti Romawi. Abu Bakar juga memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Selanjutnya Umar bin Khattab. Pertama, membuat penanggalan Islam yang diawali dari Hijriah Rasulullah. Kedua, pertama kali mendirikan Baitul Mal. Dan ketiga, pertama kali mengumpulkan bagi orang melakukan sholat jenazah. Keempat, memperluas daerah Islam. Selanjutnya, Khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan. Yang pertama, perluasan wilayah Islam. Serangkaian pelakuan bangsa Arab dimotivasi oleh semangat keagamaan untuk menjadikan dunia memeluk dan mengakui Islam. Wilayah perluasan di masa Khalifah Utsman bin Affan antara lain, pertama, perluasan ke Khurasan di bawah pimpinan Sa'ad bin As dan Hudzaifah bin Yaman. Perluasan wilayah ke Amarina dipimpin oleh Rabi' al-Bahli, Afrika Utara, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, penaklukan Rai dan Azerbaijan dipimpin oleh Walid bin Uqbah, membentukkan angkatan laut pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Wilayah Islam sudah mencapai Afrika, Siprus hingga Konstantinopel. Muawiyah saat itu menjabat gubernur, mengusulkan dibentuknya angkatan laut. Usul tersebut kemudian disetujui oleh Utsman bin Affan. Kemudian yang ketiga adalah modifikasi Al-Quran. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah sangat luas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadi perbedaan pembelajaran Al-Quran di beberapa pelosok wilayah. Salah seorang sahabat bernama Hudzaifah bin Yaman melihat perselisihan antara tentang Islam ketika penaklukan Armenia dan Azerbaijan. Perselisihan tersebut akhirnya dilaporkan oleh Hudzaifah bin Yaman kepada Khalifah Utsman bin Affan. Akhirnya Khalifah membentuk panitia penyusun Al-Quran yang diketahui oleh Zaid bin Sabit. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib, melengkapi tanda baca pada huruf hijaiyah sehingga tak terjadi kesalahan pada pembacaan di Al-Quran dan hadis. Memperbaiki keuangan negara, yang mana pada waktu pemerintahan Utsman bin Affan terjadi pemberian fasilitas negara pada beberapa kerabatnya dan mengganti orang-orang yang kurang bagus di dalam pemerintahan. Selanjutnya adalah masa jabatan Abu Bakar As-Siddiq 632 sampai 634 Masehi selama 2 tahun 77 hari, Umar bin Khattab selama 10 tahun 73 hari, Utsman bin Affan selama 19 tahun 23 hari, dan Ali bin Abi Thalib selama 4 tahun 224 hari. Penyebab wafat, Abu Bakar wafat pada malam Senin, ada juga mengatakan setelah maghrib, dan dikebumikan pada malam itu juga, tepatnya
22 Jumadil Akhir 13 Hijriah atau 23 Agustus 634 Masehi. Setelah beliau menderita sakit selama 15 hari, Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wal Inayah mengatakan bahwa penyebab Abu Bakar jatuh sakit pada wafat adalah karena keracunan makanan. Abu Bakar dan Al-Haris, seorang dokter yang masyhur, pernah memakan hazirah, daging yang telah lewat 1 hari yang telah dicampur dengan tepung dengan dimasak, yang dihadiahkan kepada Abu Bakar. Setelah memakan daging itu, Al-Haris berkata, "Angkatlah tangan Anda, wahai Khalifah Rasulullah, demi Allah, daging ini beracun." Maka Abu Bakar segera mengangkat tangannya. Saat itu keduanya selalu merasa sakit hingga akhirnya keduanya wafat 1 tahun kemudian. Riwayat lain ada yang mengatakan bahwa sebab wafatnya Abu Bakar karena beliau mandi pada waktu musim dingin yang membuatnya demam dan akhirnya wafat. Dalam keadaan sakit, beliau melantunkan sebuah syair, engkau selalu memberiku kabar duka cita atas kematian kekasihku. Hingga kini engkaulah yang akan merasakan kematian itu. Banyak yang memiliki cita-cita, namun kematian jauhlah yang menghadang segalanya. Khalifah yang kedua Umar bin Khattab pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi, di Madinah terdapat budak Persia bernama Firas dan Fairuz yang nama keluarganya adalah Abu Lu'i atau Abu Lu'ah. Dia orang yang membunuh Umar. Dalam berbagai kisah yang menceritakan pembunuhan terhadap Khalifah kedua tersebut, nama pembunuhan yang kerap dipakai adalah Abu Lu'ah. Menurut berbagai sumber, motivasi Abu Lu'ah membunuh Umar adalah dendam atas ditaklukkannya Persia oleh pasukan Muslim. Namun terlepas dari benar tidaknya motivasi tersebut, berdasarkan catatan Shibli Nu'mani, pembunuhan tersebut Umar dilatari persoalan pajak. Sekali waktu Abu Lu'ah datang menghadapi Khalifah yang mengeluhkan pajak yang dibebankan tuannya, Mughirah bin Syu'ban, yang minta kepada Umar untuk mendesak tuannya agar menurunkan nilai pajak tersebut. Umar bertanya kepada ihwal pekerjaan yang ia lakoni. Abdullah menjawab bahwa ia bekerja sebagai tukang kayu, tukang cat, dan pandai besi. Menurut Umar, pekerjaan tersebut layak untuk dibebani pajak sebesar yang ia butuhkan. Jumlah pajak itu tidak banyak dibandingkan dengan pekerjaan yang menguntungkan ini, kata Umar. Abdullah tidak terima dengan jawaban itu. Ia pun marah dan merencanakan untuk menghabisi Umar. Keesokan harinya, Umar pergi ke masjid hendak sholat subuh berjamaah. Di sisi lain, Abu Lu'ah yang Majusi pun pergi ke masjid dengan membawa sebilah belati. Saat Umar mulai mengimani salat subuh, Abu Lu'ah menerobos dari belakang dan menghujamkan belatinya sebanyak 6 kali dan ke tubuh Umar. Salah satunya mengenai punggung. Sang khalifah terkapar dan berlumur darah, sementara Abu Lu'ah dalam kondisi terpojok juga melukai jamaah lain dan akhirnya bunuh diri. Khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Pada 35 Hijriah, karena konflik internal dalam tubuh Islam sendiri, rumah Utsman bin Affan dikepung oleh sekelompok golongan Khawarij yang tidak puas dengan kepemerintahan Khalifah ketiga ini. Ketika Utsman sedang membaca Al-Quran, ia ditikam oleh salah seorang dari pengepung rumahnya itu hingga meninggal. Kematian Utsman bin Affan meninggalkan jejak sejarah yang kelam dalam dunia Islam dan membuka pintu perpecahan panjang yang sudah diramalkan Nabi Muhammad. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar. Ia berkata, Rasulullah menyebutkan adanya fitnah. Lalu ada seorang lewat dan Nabi berkata, orang yang memakai penutup muka ini akan terbunuh pada saat itu. Abdullah bin Umar mengatakan, aku melihat orang tersebut adalah Utsman bin Affan. Selanjutnya, khalifah yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sehari sebelum operasi militer dimulai, Ali bin Abi Thalib memasuki masjid di Kufa untuk sembahyang subuh hari Jumat. Di sana seorang bernama Abdul Ar-Rahman ibnu Amr bin Muljam, seorang pengikut Khawarij, menerobos ke rumunan jamaah salat sambil berteriak, penghakiman milik Allah bukan milik engkau, wahai Ali. Ibnu Muljam menyabet pedang beracunnya dan tepat mengenai kepala Ali. Meskipun hanya tergores kecil, tapi cukup membuat racunnya bekerja dengan cepat. 2 hari kemudian, Ali wafat pada malam 21 Ramadan 40 Hijriah dan membawa impian Bani Hashim menyatukan komunitas umat beriman di bawah satu panji keluarga Nabi Muhammad. Dia kemudian dimakamkan di Najaf, Irak. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.